Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang bunga tunggal. Ada 7 soal yang akan saya bahas. Ya, untuk adik-adik yang yang akan menghadapi ujian hari Senin yang akan datang. Langsung aja kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Modal sebesar 24 juta dibungakan dengan suku bunga tunggal selama 2 tahun 4 bulan dengan suku bunga 2,5% per catur bulan. Maka besar modal akhirnya adalah ya. Oke, rumus yang akan kita pakai adalah MN sama dengan M0 ya. 1 ditambah persentase bunga dikali dengan N. N itu menyatakan waktu ya. Ya, berapa lama. Nah, sekarang kita lihat modal awalnya, saldo awalnya adalah 24 juta. Saya tulis 24 aja dalam juta ya. Terus waktunya saya akan konversi ke bulan aja. N-nya berapa bulan? 2 tahun 4 bulan. Ya, 2 tahun 4 bulan. Ya, itu sama dengan 24 ditambah dengan 4 sama dengan 28 bulan. Ya, sedangkan I-nya suku bunganya adalah 2,5%. Jadi 0,025 ya. Per catur bulan. Jadi ini selama 4 bulan. Jadi per bulannya berapa? Ya tinggal bagi aja dengan 4. Nah, per 4 begitu ya. Ini per bulan jadinya ya. Bunga per bulan. Ya, waktunya dalam bulan. Persentase bunganya juga dalam bulan. Nah, sekarang sudah siap kita masukkan ke situ. M selama 28 bulan adalah M0-nya 24. Lalu 1 ditambah I. Nah, I-nya yang ini 0,025 dibagi 4. Nah, ya, bunga per bulan. Lalu dikalikan dengan waktunya 24 bulan, 28 bulan. Ya, ini kita minta bantuan kalkulator, maka didapat jawaban 28,2 gitu ya. Dalam juta rupiah. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya berapa modal akhirnya? Ya, jawabannya modal akhirnya sama dengan Rp 28.200.000 rupiah. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Modal sebesar 12 juta dibungakan dengan suku bunga tunggal 1,2% per bulan. Jika modal menjadi 16.320.000 lama modal tersebut dibungakan. Nah, besarnya bunga itu sama dengan yang ini ya 16,32032 ya juta dikurang dengan 12 juta sehingga jadinya 4,32 juta. Ya. Nah, sekarang rumus bunga itu sama saja dengan modal awal dikali dengan persentase bunga dikali dengan lamanya menabung. Ya, di sini yang ditanya lamanya menabung. Ya, I-nya di sini ya diketahui M0-nya bunganya itu adalah 4,32 juta. Ya, M0-nya adalah 12 juta. Sedangkan I-nya adalah, nah ini I-nya yang ini berapa itu? 0,012. Ini bunga per bulan ya. Bunga per bulan berarti ini 0,012. Nah, kali N.
Ya, maka N bisa dihitung 4,32 dibagi dengan 12 kali 0,012. Ya, dengan bantuan kalkulator maka kita dapatkan 4,32 dibagi 12 kali 0,012. Ya, maka jawabannya 30. Yang artinya dia menabung selama 30 bulan. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Suatu modal sebesar 35 juta dibungakan dengan suku bunga tunggal sebesar 12% per tahun selama 5 tahun. Maka besar bunga yang diperolehnya adalah, oke. Nah, ini waktu dalam satuan 5 tahun, sedangkan bunga tunggalnya satuannya 12% per tahun. Jadi ini udah cocok satuannya ya, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Yang ditanya berapa besar bunganya? Ya, besar bunganya adalah modal awal dikali dengan suku bunga per tahun dikali dengan lamanya menabung. Ya, saldo awalnya adalah 35 juta. Oke, yang ini. Sedangkan bunganya 12% per tahun 0,0 sorry bukan 0,0 ya 0,12 ya ini 0,12 lalu dikali dengan lamanya menabung 5 ya. Nah ini kita kalikan maka dapatlah hasil 21 juta ya 21. Nah jadi besar bunga yang didapatkan adalah Rp 21 juta. Oh, sorry. Nah, gitu ya, 0,00. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4 ya. Seorang pensiunan mencoba menginvestasikan uangnya ke tempat usaha komoditi sebesar 25 juta. Pihak pengembang investasi memberikan jaminan nilai investasi 15% tiap semester. Nah, ini bunganya tiap semester ya. Dengan menggunakan bunga tunggal, maka nilai tambah investasi tersebut setelah 2,5 tahun ya. Oke, nilai tambah berarti yang ditanya adalah besar bunganya berapa ya. Ya, ingat bunga rumusnya tadi, besar bunga rumusnya saldo awal, investasi awal dikali dengan suku bunga dikali dengan waktu. Nah, di sini bunganya adalah 15% tiap semester. Maka waktunya ini juga harus dalam semester. 2,5 tahun itu berapa semester? Ya, ada sebesar 5 semester. Semester. Ya, ingat bahwa 1 tahun itu sama dengan 2 semester. Semester. Jadi kalau ada 2 tahun, pun ya, itu sama dengan 4 semester. Gitu ya. Nah, kalau 2,5 tahun berarti ya 5 semester gitu ya. Ya, oke, kita kalikan M0-nya, saldo awalnya, investasi awal 25 juta, bunganya 0,15 ya. Oke, 15% ya. 0,15. Nah, lalu dikalikan dengan N. N-nya adalah 5 semester. Oke, kita minta bantuan kalkulator, maka hasilnya adalah 18,75. Yang artinya nilai tambah investasi, ya di situ disebutkan nilai tambah investasi ya. Nilai tambah investasi sama dengan Rp 18.750.000 rupiah. Ya, oke. Demikian jawaban untuk soal nomor 4 ini. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Seorang pemilik toko kelontong menjual kebutuhan pokok keluarga
meminjam kepada Bank Sejahtera sebesar 20 juta untuk menambah jenis dagangannya. Jika pihak bank memberikan bunga tunggal selama 1 tahun 4 bulan dengan besar bunga 8 juta, maka suku bunga tiap catur bulan adalah berapa? Ya, catur bulan itu berarti 4 bulan ya. 4 bulan. Jadi yang ditanya adalah bunga uh, tiap 4 bulan itu ya. Oke, di sini modal awalnya adalah 20 juta, bunga total yang didapatkan adalah 8 juta. Ya, oke, ini. Sedangkan waktunya adalah ya, waktunya N. 1 tahun ya, 1 tahun 4 bulan. Ya, 1 tahun itu berarti 12 ya. Jadi 12 tambah 12. Nah, 12 tambah 4 ya. Berarti 16 bulan. Nah, baik. Jadi berapa besar bunganya? Kita hitung ya. Eh, bunga yang didapat itu sama dengan oke ya. Ini kita masukkan dulu ke rumus bunga ya. Bunga itu rumusnya adalah eh, modal awal dikali dengan ya suku bunga dikalikan dengan N. Yang ditanyakan adalah besar bunga. Sorry. Besar suku bunga. Berarti yang ditanya yang I ya. Maka I sama dengan besar bunga dibagi dengan M0 dikali dengan N gitu ya. Oke, nah jadi bunga besar bunganya adalah 20 juta. Oh sini ya, 8 ya, 8. 8 dibagi dengan, nah M0-nya adalah 20 ya, dikali dengan N. N-nya adalah 16 ya, 16. Oke, 16 bulan. Nah berarti ini adalah besar bunga selama besar bunga selama berapa? Eh, per bulan begitu ya. Kan ini dihitungnya 16 bulan ya. Jadi N satuannya adalah bulan. Maka suku bunga juga hasilnya dalam per bulan gitu ya. Nah, coba kita hitung berapa ini. Ya, oke. 8 dibagi dengan 20 kali 16. Ya, nah jadi jawabannya 1/40 ya. Ini selama 1 bulan ya. 1 bulan. Nah sekarang eh selama 4 bulan berarti gimana jadinya? Selama 1 catur bulan berarti 1/40 kali dengan 4 bulan begitu ya. 4. Nah maka jawabannya adalah 1/10 gitu ya. Nah lalu dinyatakan dalam persen. Ya ini tadi per bulan ya. Per bulan. Nah ini dikalikan dengan 100%. Maka dapatlah hasil 10% gitu ya. 10%. Ini tiap catur bulan gitu ya. Ya, oke. Lang ya. Nah, ini adalah bunga per bulan. Nah, lalu dikalikan dengan 4. Ya, sehingga didapat 1/10. Ini coret ya. Ya, 1/10. Lalu dinyatakan dengan persen, maka dapatlah 10%. Nah, itulah bunga tiap catur bulan. Ya, oke. Kita lanjut dengan soal nomor 6 ya. Rina menabung di bank sebesar 7 juta. Jika bank menerapkan bunga tunggal 15% per tahun, maka jumlah tabungan Rina 7 bulan adalah berapa? Nah ini kita ubah apanya nih ya? Ini kan 7 bulan ya. Ini bunga per bulannya berarti berapa? 15% 0,15. Ini kan bunga per tahun. Berarti dibagi dengan 12. Ini adalah bunga per bulan ya. Nah, maka jumlah tabungan Rina kita pakai rumus ini ya.
M0 1 ditambah I dikali dengan N. Ya, M0-nya adalah 7 juta. Ya, 1 ditambah I-nya adalah yang ini ya. 0,15 dibagi dengan 12 ya. Ini bunga per bulan ya. Lamanya dia menabung 7 bulan. Nah, tinggal dikalikan 7. Ya, ini kita minta bantuan kalkulator, maka didapat jawaban 7,6125. 6125. Ya. Yang artinya tabungannya menjadi Rp 7.612.500,00 gitu ya. Nah, itu jawabannya rupiah. Ya, oke, kita lanjut soal yang nomor 7. Sebuah bank meminjamkan sejumlah uang kepada nasabahnya atas dasar bunga tunggal 8% per tahunnya. Jika nasabah tersebut meminjam sebesar 18 juta dalam jangka waktu pengembalian 22 bulan, maka besar uang yang harus dikembalikan nasabah tersebut adalah, oke, rumusnya MN sama dengan M0, ya 1 ditambah dengan suku bunga dikali dengan waktu. Ya, bunga ya, uang yang dipinjam 18 ya. Ya, 1 ditambah bunganya berapa? 18%, 0,08. Ini per tahun ya. Sedangkan ini satuannya bulan. Nah, ini sama dengan 22 per 12 tahun gitu ya. Jadi harus dirubah ke tahun sehingga ini cocok ya. Oke, ini berarti dikali 22 per 12 tahun ya. Nah, kita minta bantuan kalkulator, hasilnya adalah 20,64. Nah, yang artinya besar uang yang harus dikembalikan nasabah tersebut adalah Rp 20.640.000 rupiah ya. Nah, oke segitu ya. Nah, baik demikian pembahasan soal saya untuk soal bunga tunggal. Semoga adik-adik mendapatkan inspirasi dan saya doakan semoga adik-adik lancar mengerjakan soal ujian nanti. Oke, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Untuk soal-soal yang lainnya mengenai bunga dan anuitas, silakan cek di playlist bunga dan anuitas. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.